Assalamualaikum teman-teman, Eka bercerita. Hari ini kami hadir dengan sebuah kisah nyata yang tengah menjadi perbincangan warga Surabaya. Sebuah peristiwa tragis, penuh tanda tanya, dan menyisakan luka mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Mari kita ikuti bersama, dengan tetap mengambil hikmah dari setiap kejadian. Surabaya kembali digegerkan oleh sebuah kasus yang sulit dipercaya. Seorang nenek yang selama ini dikenal ramah di lingkungan, justru diduga menjadi dalang di balik hilangnya sang cucu. Lebih mengejutkan lagi, jasad sang cucu ditemukan dalam kondisi yang membuat warga tak sanggup berkata apa-apa. Surabaya, suasana sebuah gang kecil di kawasan pemukiman padat itu awalnya berjalan seperti biasa. Anak-anak masih terlihat bermain di ujung jalan, sementara para ibu sibuk menjemur pakaian dan berdagang di depan rumah masing-masing. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa hari itu akan berubah menjadi hari paling mencekam dalam beberapa tahun terakhir. Semuanya bermula ketika beberapa warga mencium aroma tidak biasa yang keluar dari sebuah rumah di sudut gang. Sebuah rumah sederhana dengan pagar besi tua yang selama ini dihuni seorang nenek yang dikenal ramah oleh tetangga sekitar. Aroma itu pertama kali dirasakan oleh salah satu warga yang sedang melintas menuju warung. Awalnya ia mengira ada makanan basi yang tertinggal di tong sampah. Namun semakin siang, bau itu justru semakin menyengat dan tidak lagi menyerupai aroma sampah biasa. Beberapa warga lain ikut merasakan hal serupa. Mereka saling menatap, bertanya-tanya, dan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi rumah itu tampak sepi, tirai tertutup rapat, dan tidak terlihat aktivitas apapun sejak pagi hari. Ketua RT kemudian dipanggil untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu rumah tersebut, memanggil-manggil nama sang nenek. Namun tidak ada jawaban. Pintu tetap tertutup rapat. Rasa curiga warga semakin besar. Terlebih karena 2 hari sebelumnya sempat beredar kabar bahwa cucu sang nenek dinyatakan hilang oleh keluarganya. Namun tidak ada yang mengaitkan kasus itu dengan rumah yang kini menjadi pusat perhatian. Karena khawatir ada sesuatu yang membahayakan, Ketua RT akhirnya memutuskan untuk menghubungi pihak berwajib. Tidak lama kemudian, beberapa anggota kepolisian tiba di lokasi dengan peralatan lengkap. Mereka mencoba masuk ke dalam rumah dengan tetap menjaga prosedur dan keamanan. Warga yang berkerumun hanya bisa melihat dari kejauhan, hati mereka berdegup kencang menantikan apa yang akan ditemukan di balik pintu itu. Begitu pintu berhasil dibuka, aroma menyengat yang tadi hanya terasa di luar kini jauh lebih kuat. Petugas dengan cepat memasang garis pengaman dan meminta warga untuk menjauh. Mereka kemudian menyisir ruangan demi ruangan, memeriksa setiap sudut rumah yang tampak gelap, tertutup, dan berantakan seolah ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Lampu ruang tengah menyala redup, sementara kompor dapur masih hangat, seakan baru saja digunakan beberapa jam sebelumnya. Pemeriksaan paling lama terjadi di area dapur, ruangan yang menjadi sumber bau menyengat itu. Petugas menemukan beberapa benda mencurigakan, peralatan masak yang tidak wajar, bahan-bahan yang ditempatkan tidak semestinya, serta beberapa wadah tertutup yang membuat petugas harus berhati-hati membukanya. Saat salah satu kotak diperiksa, suasana dapur langsung berubah sunyi. Para petugas saling menatap, kemudian dengan cepat memanggil unit identifikasi untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Salah satu anggota kepolisian yang berada di lokasi mengatakan bahwa penemuan ini tidak hanya membuat mereka terkejut, tetapi juga membutuhkan penanganan khusus karena bentuknya yang tidak biasa dan sensitif untuk dipublikasikan. Hingga akhirnya, kabar itu keluar dari mulut salah satu petugas dengan suara pelan namun jelas. Apa yang ditemukan di dapur itu bukanlah bahan makanan biasa, melainkan bagian tubuh manusia yang telah diproses sedemikian rupa hingga membuat siapapun yang mendengarnya tertegun. Warga yang berkumpul di luar rumah mendadak panik. Beberapa menutup mulut mereka, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar dari bisikan petugas. Mereka sulit membayangkan bahwa di rumah yang selama ini tampak biasa-biasa saja, ternyata tersimpan sesuatu yang mengerikan. Nama sang nenek langsung menjadi perbincangan. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Di mana sang nenek? Mengapa rumahnya menjadi lokasi penemuan itu? Dan, siapa sebenarnya korban dari peristiwa yang mengejutkan ini? Dalam suasana tegang itu, polisi akhirnya mengonfirmasi satu hal. Ada indikasi kuat bahwa jasad tersebut adalah bagian dari seseorang yang telah dilaporkan hilang. Namun untuk memastikan identitasnya,
Mereka perlu menunggu hasil pemeriksaan forensik dan keterangan keluarga. Warga hanya bisa berharap bahwa kabar itu tidak benar, tetapi firasat buruk mulai menguasai pikiran mereka. Hari itu, Surabaya resmi diguncang oleh sebuah misteri kelam yang baru saja terungkap. Setelah penemuan mencurigakan di dapur rumah tersebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk mengamankan lokasi. Semua barang bukti dikumpulkan dengan hati-hati, sementara warga terus menatap dari balik garis polisi dengan perasaan campur aduk antara takut, penasaran, dan tidak percaya. Malam itu, rumah sang nenek yang biasanya sepi berubah menjadi pusat keramaian, dipenuhi lampu sorot, petugas forensik, dan awak media yang mulai berdatangan setelah mencium aroma berita besar. Di tempat lain, keluarga yang sebelumnya melaporkan seorang anak hilang dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan. Mereka terlihat lelah dan kebingungan, sebab sejak laporan pertama dibuat 2 hari lalu, keluarga sudah berusaha semampu mereka mencari sang anak ke berbagai tempat. Rumah teman, sekolah, taman bermain, hingga rumah kerabat. Namun hasilnya nihil. Ketika telepon dari kepolisian datang malam itu, ada perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Harapan bahwa mungkin ada kabar penting, namun di baliknya tersimpan rasa cemas yang sulit dijelaskan. Setibanya di kantor polisi, keluarga diminta menunggu di ruang konsultasi. Suasana hening menyelimuti ruangan itu. Hanya suara AC dan jarum jam dinding yang terdengar. Beberapa petugas keluar masuk ruangan lain sambil membawa berkas, dan dari raut wajah mereka tergambar bahwa sesuatu yang serius sedang diproses. Waktu berjalan lambat, menit terasa seperti jam. Hingga akhirnya, seorang petugas penyidik masuk membawa map tebal berisi hasil pemeriksaan awal dari lokasi kejadian. Petugas itu duduk menghadap keluarga, menarik napas panjang, lalu menyampaikan kabar yang selama ini dikhawatirkan. Dengan suara pelan, ia menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya kecocokan ciri fisik yang mengarah pada identitas sang anak yang dilaporkan hilang. Meski belum dapat diumumkan secara resmi sebelum hasil laboratorium keluar, indikasi tersebut begitu kuat sehingga keluarga langsung terpukul mendengarnya. Suara tangis pecah di dalam ruangan, beberapa anggota keluarga tak sanggup menahan lutut mereka yang mendadak lemas. Sementara itu, di lokasi kejadian, petugas mulai menyatukan potongan informasi yang diperoleh dari warga sekitar. Mereka mencatat bahwa sang nenek terlihat berada di rumah 2 hari terakhir, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan sang cucu. Beberapa tetangga juga mengatakan bahwa pada malam sebelum anak itu hilang, mereka sempat mendengar suara gaduh dari dalam rumah. Tetapi saat itu mereka tidak terlalu menaruh curiga karena mengira hanya pertengkaran biasa. Keterangan dari warga tersebut menjadi sumber penting dalam penyelidikan. Apalagi beberapa jam sebelumnya, petugas menemukan barang-barang milik sang anak di salah satu sudut dapur. Sepotong pakaian kecil, sebuah gantungan kunci karakter kartun, dan sebuah sandal yang dikenali oleh ketua RT sebagai milik korban. Temuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa peristiwa tragis itu memang terjadi di rumah tersebut. Ketika berita itu mulai menyebar di lingkungan sekitar, reaksi warga pun beragam. Ada yang menangis karena mengenal sang anak sejak kecil. Ada yang merasa marah karena tidak menyangka peristiwa seperti ini bisa terjadi begitu dekat dengan mereka, dan ada pula yang duduk terdiam, mencoba memahami bagaimana seseorang yang selama ini terlihat biasa-biasa saja bisa terlibat dalam kasus yang menggemparkan seperti ini. Polisi kemudian mengumumkan kepada awak media bahwa mereka sedang menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut sebelum mengumumkan identitas korban secara resmi. Namun sinyal yang diberikan sudah cukup jelas bahwa tragedi ini bukan sekadar kasus orang hilang biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih rumit, dan lebih kelam yang terjadi di balik pintu rumah itu. Pada akhir malam itu, keluarga korban keluar dari kantor polisi dengan wajah pucat dan mata sembab. Mereka didampingi petugas untuk kembali ke rumah dan menenangkan diri. Namun ketenangan sudah menjadi hal yang sulit didapatkan, baik bagi keluarga, tetangga, maupun seluruh warga sekitar yang kini hidup dengan bayang-bayang pertanyaan yang belum terjawab. Satu hal sudah jelas, misteri yang terkuak pada malam itu hanyalah permulaan. Masih banyak bagian dari kisah ini yang belum terungkap. Dan semua mata kini tertuju pada satu orang, sang nenek yang selama ini dikenal ramah, namun kini menjadi sosok yang paling dicari jawabannya. Keesokan paginya, suasana di gang kecil itu belum mereda.
Warga masih berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, membicarakan peristiwa yang terjadi semalam. Nama sang nenek, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok pendiam dan penyayang, tiba-tiba menjadi buah bibir. Tidak ada yang sanggup membayangkan bahwa perempuan tua yang sering terlihat menyapu halaman rumah dan membagikan kue kepada anak-anak itu kini dikaitkan dengan sesuatu yang begitu mengejutkan. Polisi kembali mendatangi lokasi pada pagi hari dengan membawa tambahan tim penyidik. Mereka memulai pemeriksaan lanjutan sambil mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi. Salah satu tetangga, seorang ibu paruh baya yang rumahnya bersebelahan langsung dengan rumah sang nenek, menjadi saksi pertama yang diwawancarai. Ia bercerita bahwa selama ini sang nenek memang hidup sendirian. Suaminya sudah lama meninggal, sementara anak-anaknya tinggal di luar kota. Cucu yang menjadi korban adalah satu-satunya anggota keluarga yang sering berkunjung. Menurut si ibu, sang nenek akhir-akhir ini terlihat sedikit berbeda. Ia beberapa kali mendengar suara sang nenek berbicara sendiri atau terlihat linglung ketika berjalan di halaman. Namun warga menganggap hal itu wajar mengingat usianya yang sudah lanjut. Tidak pernah sekalipun ada yang menyangka perubahan kecil itu dapat menjadi petunjuk dari sesuatu yang jauh lebih besar. Seorang tetangga lain, seorang bapak yang sering mengantar barang ke rumah sang nenek, juga memberikan kesaksian. Ia mengatakan bahwa 2 hari sebelum peristiwa itu terjadi, sang nenek sempat meminta tolong membelikan beberapa bahan yang tidak biasa untuk ukuran dapur rumah tangga. Bapak itu mengaku tidak berpikir macam-macam saat itu, karena sang nenek memiliki alasan yang terdengar masuk akal. Namun setelah mendengar kejadian semalam, ia merasa ada sesuatu yang ganjil dan memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada polisi. Sementara itu, polisi mulai menelusuri kemungkinan motif yang mendorong tindakan yang diduga dilakukan oleh sang nenek. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan beberapa dokumen di ruang tengah, surat tanah, fotokopi sertifikat rumah, dan beberapa berkas lama yang tampaknya berkaitan dengan warisan keluarga. Dokumen-dokumen ini kemudian diamankan sebagai barang bukti, karena ada indikasi kuat bahwa permasalahan keluarga terkait harta menjadi salah satu pintu masuk penyelidikan. Ketika polisi mencoba menghubungi sang nenek, ia tidak ditemukan di rumah maupun di area sekitar. Hal ini semakin menimbulkan tanda tanya besar. Apakah sang nenek sengaja menghindar? Atau apakah ia sedang dalam kondisi yang tidak stabil sehingga tidak mengetahui apa yang sedang terjadi? Pihak kepolisian kemudian menyebarkan informasi kepada warga untuk segera melapor jika melihat keberadaan sang nenek. Namun hingga siang hari tidak ada satupun yang mengetahui kemana ia pergi. Sementara itu, penyelidikan forensik mulai mengonfirmasi dugaan awal bahwa korban yang ditemukan di dapur adalah cucu sang nenek sendiri. Informasi ini membuat penyidik semakin fokus pada kemungkinan bahwa peristiwa tragis tersebut memang terjadi di bawah kendali sang nenek. Beberapa petugas yang memeriksa TKP menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda orang lain masuk ke dalam rumah pada malam kejadian, kecuali jejak aktivitas yang konsisten dengan satu orang penghuni saja. Ketua RT, yang selama ini mengenal sang nenek sebagai warga yang patuh aturan, tampak sangat tertekan ketika memberikan pernyataan kepada media. Ia mengungkapkan bahwa sang nenek sebenarnya sangat menyayangi cucunya. Setiap kali cucunya datang berkunjung, warga melihat mereka selalu berjalan bersama sambil tersenyum. Namun kabar yang beredar belakangan menyebutkan bahwa keluarga sedang berada dalam situasi kurang harmonis, terutama terkait pembagian harta warisan yang belum selesai. Informasi ini mulai membuka celah baru dalam penyelidikan. Di sisi lain, keluarga besar korban justru tampak kehilangan kata-kata. Mereka tidak percaya bahwa orang yang mereka anggap sebagai nenek yang lembut dapat melakukan sesuatu seperti ini. Namun fakta-fakta yang muncul dari hasil pemeriksaan membuat mereka mau tidak mau harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tragedi ini mungkin melibatkan orang yang sangat dekat dengan mereka sendiri. Menjelang sore, polisi akhirnya menetapkan sang nenek sebagai tersangka utama. Mereka mengumumkan hal ini dalam sebuah konferensi singkat dengan media, sambil menjelaskan bahwa proses pencarian sang nenek sedang dilakukan di berbagai titik di Surabaya. Meski begitu, polisi tetap berhati-hati dalam memberikan pernyataan karena masih diperlukan pemeriksaan kejiwaan untuk mengetahui kondisi mental sang nenek sebelum kejadian terjadi. Warga yang menyimak pengumuman itu hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka merasa sulit menerima bagaimana perubahan sikap halus yang selama ini diperlihatkan sang nenek ternyata menyimpan sebuah misteri gelap yang akhirnya meledak menjadi tragedi besar.
Surabaya kembali diselimuti tanda tanya, dan semua orang kini menanti satu hal: pengakuan dari sang nenek yang masih belum ditemukan. Setelah penetapan status tersangka terhadap sang nenek, polisi mulai memusatkan perhatian pada satu pertanyaan utama. Apa yang sebenarnya mendorong seorang perempuan lanjut usia melakukan tindakan sejauh itu terhadap cucunya sendiri? Sebuah pertanyaan yang begitu sulit dipahami, namun harus dijawab demi membuka seluruh rangkaian misteri yang mengguncang warga Surabaya. Penyelidikan mendalam dimulai dari ruang tengah rumah tersebut, di mana polisi menemukan tumpukan dokumen yang tampak sudah lama tidak tersentuh. Beberapa di antaranya adalah surat warisan peninggalan almarhum suami sang nenek, berisi rincian aset berupa rumah, tanah kebun di luar kota, serta sejumlah tabungan yang belum dibagikan secara resmi kepada ahli waris. Dokumen-dokumen ini memiliki tanda-tanda revisi, catatan tangan, dan beberapa tempelan kertas kecil berisi tulisan yang sulit dibaca, seolah sang nenek pernah mempelajarinya secara berulang-ulang. Dari hasil interogasi terhadap keluarga besar, polisi mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Ternyata, sudah sejak beberapa bulan terakhir terjadi ketegangan internal mengenai siapa yang berhak menerima aset terbesar dalam warisan tersebut. Meskipun perdebatan itu tidak pernah sampai pecah di depan umum, namun keluarga mengaku bahwa sang nenek menjadi semakin sensitif setiap kali topik harta dibicarakan. Beberapa anggota keluarga bahkan menyebut bahwa sang nenek merasa tidak dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Di waktu yang hampir bersamaan, polisi mendapatkan informasi baru dari seorang kerabat yang cukup dekat dengan keluarga. Ia mengatakan bahwa sang nenek sempat mengeluhkan kondisi keuangannya beberapa kali. Walaupun masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia mengaku khawatir bahwa jika warisan dibagi ulang, ia tidak akan mendapat bagian yang sesuai. Kerabat itu bercerita bahwa sang nenek merasa cucunya, yang menjadi korban dalam kasus ini, sering dijadikan perantara antara anggota keluarga lain yang sedang berselisih. Seperti ada beban emosi yang disimpan sendiri, ujarnya. Informasi lain datang dari seorang tetangga yang kerap melihat cucu tersebut datang ke rumah sang nenek. Menurut penuturannya, beberapa hari sebelum hilangnya sang cucu, ia sempat melihat sang nenek dan cucunya terlibat percakapan panjang di teras rumah. Meski tidak mendengar apa yang dibicarakan, sang tetangga mengaku melihat raut wajah sang nenek yang tampak lebih tegang daripada biasanya. Cucu itu, yang masih kecil, terlihat kebingungan dan beberapa kali menunduk. Pemeriksaan forensik juga menemukan beberapa catatan yang ditulis tangan oleh sang nenek di sebuah buku harian. Catatan itu tidak secara terang-terangan menyebutkan hal yang mengarah pada tindakan kriminal, namun menunjukkan adanya tekanan batin yang cukup besar. Ada tulisan yang menyebut bahwa ia merasa dipinggirkan, diabaikan, bahkan dikhawatirkan tidak memiliki tempat dalam kehidupan keluarganya di masa depan. Sebuah paragraf yang ditulis hampir 1 bulan sebelum kejadian berbunyi, "Semua akan berubah jika aku kehilangan segalanya. Aku harus menjaga apa yang menjadi milikku." Penyidik menduga bahwa tekanan emosional dan rasa takut kehilangan hak warisan dapat menjadi pemicu perubahan sikap sang nenek. Namun mereka juga tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain yang lebih kompleks, termasuk kondisi kesehatan mental. Karena itu, pemeriksaan psikologis tetap dijadwalkan segera setelah sang nenek ditemukan. Di sisi lain, keluarga besar mulai memahami bahwa akar permasalahan ini tidak hanya berupa konflik harta, tetapi juga rasa tertekan yang dialami sang nenek selama bertahun-tahun. Meskipun mereka masih kesulitan menerima kenyataan pahit bahwa masalah internal keluarga dapat berujung pada tragedi, beberapa anggota keluarga mengakui bahwa komunikasi di antara mereka memang tidak berjalan dengan baik belakangan ini. Beberapa bahkan menyalahkan diri sendiri, merasa seharusnya mereka lebih peka terhadap perubahan yang dialami sang nenek. Sementara itu, masyarakat sekitar terus mengikuti perkembangan kasus dengan penuh rasa tidak percaya. Bagi mereka, sulit membayangkan bahwa seseorang yang mereka lihat setiap hari, yang sering tersenyum dan menegur sapaan, ternyata menyimpan beban pikiran yang begitu berat. Banyak warga mulai berbicara tentang pentingnya menjaga hubungan keluarga, tidak hanya secara materi tetapi juga secara emosional. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat menekan seseorang hingga ke batas yang tidak terduga. Ketika konferensi pers digelar sore hari, pihak kepolisian menegaskan bahwa dugaan motif warisan merupakan salah satu arah penyelidikan yang paling kuat saat ini. Meski begitu,
mereka tetap berhati-hati dalam mengambil kesimpulan akhir. Polisi menekankan bahwa tujuan mereka bukan hanya untuk menentukan motif, tetapi juga memahami keseluruhan dinamika yang membawa peristiwa tragis ini terjadi. Satu hal yang kini jelas, tragedi ini bukan hanya tentang kehilangan seorang anak, tetapi juga tentang keretakan keluarga yang tidak pernah disadari oleh mereka sendiri. Motif perlahan terungkap, namun misteri penuh dari cerita ini masih menanti untuk dibongkar lebih jauh pada bab-bab berikutnya. Sore itu, halaman depan rumah sang nenek kembali dipenuhi garis polisi. Rekonstruksi resmi dilakukan untuk mengungkap detik-detik peristiwa yang sebelumnya hanya tersusun dari potongan bukti dan keterangan saksi. Petugas memasang tripod kamera, papan skema, serta beberapa replika benda untuk memvisualisasikan kejadian. Warga yang menonton dari kejauhan tampak menahan napas, seakan tidak percaya bahwa rumah yang dulu tampak biasa kini menjadi pusat penyelidikan besar. Rekonstruksi dimulai dari ruang tamu. Petugas menjelaskan bahwa berdasarkan hasil forensik dan analisis waktu, sang cucu diyakini datang ke rumah neneknya pada sore hari, beberapa jam sebelum laporan hilang dibuat. Ia memang sering datang ke sana untuk bermain atau membantu membereskan rumah. Petugas memperagakan momen ketika sang cucu masuk, meletakkan tas kecilnya, lalu duduk di ruang tengah sebagaimana tertulis dalam keterangan yang ditemukan dari saksi dan kondisi lokasi. Kemudian petugas memindahkan adegan ke bagian dapur, ruangan yang kini menjadi saksi bisu dari kejadian tragis tersebut. Berdasarkan posisi barang-barang yang ditemukan, terlihat bahwa dapur telah digunakan beberapa kali dalam 24 jam sebelum kejadian terungkap. Kompor masih mengandung sisa panas, alat pemotong berada di tempat yang tidak sesuai, dan beberapa wadah tertutup ditemukan dalam kondisi mencurigakan. Petugas forensik menjelaskan bahwa pola penggunaan alat-alat itu menunjukkan adanya aktivitas yang intens dan dilakukan dalam keadaan tertekan. Dari bukti rekaman jejak tangan dan pola pergerakan di lantai, petugas menyimpulkan bahwa pada momen-momen terakhirnya, sang cucu mungkin tidak menyadari bahwa ia berada dalam bahaya. Tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan di awal, seolah anak itu mempercayai orang yang ada di depannya, sesuatu yang sangat mungkin terjadi mengingat hubungan dekat mereka. Penjelasan ini membuat beberapa warga menundukkan kepala, berusaha menahan emosi yang mulai muncul. Rekonstruksi semakin intens ketika petugas mulai menjelaskan rangkaian akhir kejadian. Garis besar peristiwa tersebut belum dijabarkan secara detail ke publik, karena mempertimbangkan sensitivitas dan menghormati keluarga korban. Namun polisi menegaskan bahwa seluruh proses terjadi dalam keadaan rumah tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda pihak ketiga masuk ke dalam rumah, tidak ada jejak kaki lain selain sang nenek dan cucunya. Jejak-jejak itu, yang terekam jelas di lantai dan area dapur, menjadi bukti kuat bahwa kejadian berlangsung tanpa saksi lain. Petugas juga memperlihatkan bagaimana sang nenek mencoba merapikan rumah setelah kejadian. Beberapa benda dipindahkan posisinya, beberapa alat dibersihkan, dan sebagian barang bukti tampak sengaja disembunyikan di balik lemari dan wadah tertutup. Namun upaya itu tidak sepenuhnya rapi. Ada noda kecil yang tertinggal pada pegangan pintu, ada jejak kain pada meja dapur, dan ada peralatan yang tidak dicuci bersih. Semua ini menjadi petunjuk penting dalam menyusun alur kejadian. Salah satu momen yang paling menyedihkan dari rekonstruksi adalah ketika petugas memperlihatkan barang pribadi sang cucu yang ditemukan di lokasi kejadian. Sebuah gelang kecil, sehelai baju, dan mainan miniatur yang dikenal warga sebagai kesayangannya. Benda-benda itu diletakkan di meja rekonstruksi sebagai bagian dari bukti visual. Beberapa warga yang melihatnya terisak pelan, karena selama ini mereka mengenal sang cucu sebagai anak yang ceria dan sopan. Dalam konferensi yang digelar usai rekonstruksi, polisi menjelaskan bahwa kejadian tersebut kemungkinan besar berlangsung dalam durasi yang cukup singkat, namun dilakukan dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Rekonstruksi juga mengungkap bahwa sang nenek bertindak seorang diri, tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini menjadi dasar kuat untuk menetapkan pasal dan menentukan arah penyidikan selanjutnya. Penyidik menyampaikan bahwa mereka masih menunggu hasil pemeriksaan psikologis untuk mengetahui kondisi kejiwaan sang nenek saat itu. Ada kemungkinan bahwa ia berada dalam fase tekanan emosional yang sangat tinggi atau mengalami gangguan yang tidak terdeteksi sebelumnya. Jika benar demikian, maka kasus ini tidak hanya menyangkut motif material, tetapi juga kondisi mental yang sudah lama tidak mendapat perhatian.
Ketika rekonstruksi berakhir, warga perlahan membubarkan diri. Tidak ada lagi suara riuh di gang itu, hanya kesunyian panjang dan ekspresi syok yang belum hilang dari wajah mereka. Rekonstruksi hari itu membuat semuanya terasa lebih nyata. Tidak lagi sekadar dugaan, tidak lagi sekadar kabar angin. Semua kini tampak jelas. Sebuah tragedi besar telah terjadi di sebuah rumah kecil yang selama ini mereka anggap aman. Namun meski sebagian kebenaran akhirnya terungkap, cerita ini masih jauh dari selesai. Pertanyaan terbesar masih menunggu jawaban. Mengapa sang nenek melakukannya? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik beban pikiran yang ia pendam selama ini? Setelah rekonstruksi dilakukan dan hasil pemeriksaan awal diumumkan kepada publik, suasana di lingkungan tempat tinggal sang nenek tak lagi sama. Gang yang biasanya ramai dengan suara obrolan, anak-anak bermain, dan pedagang lewat, kini berubah menjadi sunyi. Setiap orang berjalan dengan langkah hati-hati, seolah takut menimbulkan suara yang dapat membangunkan kembali ingatan pahit tentang kasus yang tengah mengguncang kota Surabaya itu. Keluarga korban menjadi pihak yang paling terpukul. Di rumah duka yang dipenuhi sanak saudara, suasana hening menyelimuti setiap sudut ruangan. Tidak ada yang mampu menyembunyikan luka dan kehilangan yang begitu dalam. Ibu korban terlihat duduk di salah satu pojok ruangan, menggenggam erat mainan kecil yang dulu sering dibawa anaknya kemana-mana. Setiap kali memandangi benda itu, matanya berkaca-kaca, seakan kenangan terakhir bersama anaknya terus memutar tanpa henti di dalam kepalanya. Ayah korban, yang sejak awal berusaha tetap tegar, akhirnya tidak bisa lagi menahan air matanya ketika petugas datang memberikan perkembangan terbaru. Ia sempat mengucapkan bahwa ia tidak pernah membayangkan seseorang yang mereka percayai sebagai anggota keluarga sendiri dapat terlibat dalam peristiwa yang begitu memilukan. Kami tidak pernah curiga, tidak pernah sedikit pun, ucapnya lirih. Kesedihan itu bukan hanya karena kehilangan anak, tetapi juga karena runtuhnya kepercayaan yang selama ini mereka pegang. Sementara itu, anggota keluarga lain saling berpelukan untuk menguatkan satu sama lain. Ada yang mencoba mencari jawaban dengan menyalahkan keadaan, ada yang masih bingung mengapa semuanya bisa terjadi begitu cepat. Dan ada pula yang hanya bisa menunduk diam karena sulit menerima kenyataan bahwa tragedi ini melibatkan orang yang mereka cintai dan hormati. Di luar lingkungan keluarga, reaksi masyarakat tidak kalah emosional. Banyak tetangga yang sudah puluhan tahun mengenal sang nenek merasa seolah ingatan mereka diputar ulang. Mereka mengenang rekam jejak sang nenek, bagaimana ia sering terlihat menyiram tanaman setiap pagi, bagaimana ia memberikan jajanan kepada anak-anak kecil di sekitar rumah, atau bagaimana ia membantu tetangga yang sedang bersih-bersih halaman. Semua kenangan itu kini bercampur dengan kabar mengejutkan tentang dirinya. Beberapa tetangga yang ditemui petugas kepolisian bahkan terlihat tidak mampu berkata-kata. Seorang bapak yang sering berbincang dengan sang nenek ketika membeli sayuran di warung mengatakan bahwa ia masih tidak percaya. Dia selalu tersenyum, selalu menyapa. Rasanya seperti mimpi, ungkapnya. Hal yang sama dirasakan oleh warga lainnya, terutama mereka yang mengenal cucu korban. Anak itu dikenal selalu sopan, pendiam, dan mudah akrab dengan siapa saja. Dia anak yang baik sekali, tidak pantas mengalami ini, kata seorang ibu sambil mengelap air matanya. Kejadian itu juga mengundang perhatian tokoh masyarakat setempat. Ketua RT mengumpulkan warga untuk memberikan penjelasan serta himbauan agar semua pihak tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum pasti. Namun meski himbauan itu terdengar jelas, rasa syok yang melanda warga tidak mudah hilang. Banyak dari mereka yang masih sulit memahami bagaimana konflik keluarga dapat memicu peristiwa sedrastis itu. Beberapa warga mulai berani menceritakan kembali hal-hal kecil yang sebelumnya mereka abaikan. Ada yang mengingat perubahan sikap sang nenek beberapa minggu terakhir. Lebih pendiam, lebih murung, dan sering terlihat termenung di depan rumahnya. Ada juga yang mengaku melihat sang nenek keluar rumah pada malam hari dengan wajah yang tampak gelisah, namun saat itu tidak ada yang menganggapnya sebagai tanda bahaya. Semua cerita itu kini terasa seperti potongan puzzle yang terlambat dipahami. Media yang datang meliput kejadian ini juga menambah suasana semakin berat. Mikrofon, kamera, dan kilatan lampu membuat beberapa warga merasa canggung. Mereka tidak ingin lingkungan mereka dikenal karena tragedi, namun berita ini sudah terlanjur menyebar luas.
Setiap tayangan yang menampilkan rumah sang nenek atau wajah-wajah warga sekitar membuat mereka kembali mengingat apa yang terjadi. Di tengah semua kepedihan itu, petugas kepolisian terus bekerja memberikan pendampingan psikologis bagi keluarga korban. Mereka memastikan bahwa keluarga mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk melewati masa sulit ini. Menurut pihak kepolisian, kasus seperti ini tidak hanya meninggalkan luka pada korban dan keluarga, tetapi juga pada lingkungan yang sebelumnya hidup dalam ketenangan. Menjelang malam, kampung itu kembali sunyi. Lampu-lampu rumah menyala redup, dan hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan. Semua orang tenggelam dalam pikiran masing-masing, mencoba memahami bahwa seseorang yang mereka kenal selama ini, yang mereka anggap bagian dari keluarga besar kampung, ternyata menyimpan beban dan konflik batin yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari itu menjadi hari yang membuka luka bagi banyak pihak. Namun masih ada satu bab penting yang menunggu untuk diungkap. Bagaimana perkembangan hukum selanjutnya, dan bagaimana nasib sang nenek setelah penetapannya sebagai tersangka. Setelah berhari-hari Surabaya dihantam berita mengejutkan tentang tragedi yang melibatkan seorang nenek dan cucunya sendiri, kota itu perlahan mulai kembali bernapas. Namun meski aktivitas warga tampak normal, tidak ada yang benar-benar sama. Peristiwa ini meninggalkan bekas mendalam, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang menyaksikan bagaimana konflik keluarga, tekanan batin, serta kesalahpahaman dapat berubah menjadi tragedi yang tak pernah dibayangkan. Di kantor kepolisian, dokumen penyidikan telah hampir rampung untuk dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Kasus ini menjadi salah satu contoh bagaimana tekanan psikologis yang tidak ditangani dapat menjadi faktor besar dalam tindakan seseorang. Petugas yang terlibat dalam penyelidikan mengaku bahwa kasus ini akan menjadi pembelajaran penting dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan lansia, terutama yang memiliki riwayat depresi atau trauma. Mereka menekankan bahwa kondisi mental seseorang harus diperhatikan sama seriusnya dengan bukti fisik. Di sisi keluarga, proses pemulihan masih berlangsung panjang. Kehilangan seorang anak adalah luka yang tak pernah sepenuhnya sembuh, apalagi ketika peristiwa itu melibatkan anggota keluarga sendiri. Namun keluarga juga mulai berusaha untuk berdamai dengan keadaan. Mereka menerima pendampingan dari tenaga profesional dan dukungan dari masyarakat sekitar. Beberapa kerabat bahkan berusaha menguatkan satu sama lain dengan mengingat kembali momen-momen indah bersama sang cucu, berharap kenangan baik itu dapat sedikit meringankan beban yang mereka rasakan. Tokoh masyarakat setempat pun mengambil langkah penting. Ketua RT menginisiasi pertemuan warga untuk membahas bagaimana agar kejadian seperti ini tidak terulang. Dalam pertemuan itu, banyak warga menyadari bahwa perhatian terhadap orang lanjut usia seringkali hanya sebatas kebutuhan fisik, sementara kesehatan mental mereka sering diabaikan. Ada warga yang menyarankan dibentuknya kelompok kecil untuk memantau para lansia yang tinggal sendirian. Ada pula yang mengusulkan kegiatan rutin agar para lansia dapat lebih sering berinteraksi, tidak merasa kesepian, dan tidak tertekan oleh masalah pribadi yang menumpuk. Di luar itu, kasus ini juga membuka mata banyak keluarga tentang pentingnya komunikasi. Warisan, yang seharusnya menjadi simbol kepercayaan dan kelanjutan keluarga, seringkali menjadi pemicu konflik ketika tidak dibicarakan dengan baik. Banyak keluarga mulai mengevaluasi cara mereka berkomunikasi terkait hal-hal sensitif tersebut. Mereka belajar bahwa menyelesaikan persoalan dengan terbuka dapat mencegah timbulnya beban yang tidak terlihat namun mematikan perlahan dari dalam. Bagi warga sekitar rumah sang nenek, perubahan paling terasa adalah suasana kampung yang kini lebih hati-hati dalam berinteraksi. Sebagian besar warga mengaku masih sulit melupakan peristiwa itu, namun mereka mulai memahami bahwa tragedi ini juga membawa pelajaran tentang empati. Mereka menyadari bahwa seseorang yang tampak kuat di luar belum tentu tidak sedang berjuang dalam batinnya. Dengan saling memperhatikan, saling mendengar, dan saling membantu, mereka berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan aman bagi semua. Ketika matahari terbenam pada hari terakhir proses penyidikan, halaman rumah sang nenek tampak tenang. Garis polisi telah dilepas, dan rumah itu kini menjadi simbol betapa rapuhnya hubungan manusia jika tidak dirawat. Beberapa warga yang melintas hanya menunduk. Tidak ada lagi percakapan panjang seperti hari-hari sebelumnya. Namun di balik keheningan itu, mereka tahu bahwa rumah tersebut telah mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bahwa tragedi tidak hanya terjadi karena perbuatan,
tetapi juga karena kata-kata yang tak pernah diucapkan, emosi yang tak pernah disampaikan, dan luka yang tak pernah diobati. Teman-teman, Eka bercerita. Sebelum kita menutup kisah yang begitu berat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Peristiwa di Surabaya ini bukan sekadar berita kriminal biasa. Bukan pula sekadar kisah tentang konflik keluarga. Ini adalah potret nyata tentang bagaimana sebuah tekanan batin, kesepian, luka lama, dan masalah yang tidak pernah diselesaikan bisa berubah menjadi tragedi yang menjatuhkan banyak hati. Kita seringkali melihat seseorang hanya dari luar, dari senyumannya, dari sapaan ramahnya, dari sikapnya yang tampak tenang. Namun kita jarang bertanya apa yang sebenarnya mereka rasakan di dalam. Sang nenek dalam kasus ini, selama bertahun-tahun hidup sendirian, memendam perasaan, memikul konflik, dan menghadapi tekanan batin tanpa tempat untuk bersandar. Lingkungan melihatnya sebagai sosok yang kuat, padahal di dalam dirinya ada badai yang tak terlihat. Di sisi lain, keluarga besar juga berjuang dengan masalah mereka sendiri. Perselisihan tentang warisan, miskomunikasi, perbedaan pendapat. Hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan hati yang tenang dan meja yang sama. Namun karena tidak pernah dibicarakan dengan terbuka, masalah itu berubah menjadi jurang yang semakin lebar. Kisah ini mengajarkan kita bahwa diam bukan berarti kuat, dan tersenyum bukan berarti seseorang baik-baik saja. Dalam kehidupan sehari-hari, betapa sering kita melihat orang tua tinggal sendirian, anak-anak sibuk dengan kehidupan masing-masing, sementara komunikasi perlahan memudar. Padahal, orang lanjut usia sangat membutuhkan perhatian, pelukan, dan sekadar tempat berbagi cerita. Mereka tidak hanya membutuhkan makanan dan obat, tetapi juga teman bicara, telinga yang mendengar, dan hati yang hadir. Pelajaran penting pertama yang bisa kita ambil adalah perhatikan orang-orang yang kita cintai, terutama yang hidup sendirian. Sebuah kunjungan singkat, sebuah obrolan ringan, bahkan sebuah telepon bisa membuat mereka merasa ditemani. Kita tidak pernah tahu bagaimana pengaruh kecil itu bisa mencegah seseorang terjerumus dalam tekanan mental yang lebih dalam. Pelajaran kedua, jangan biarkan masalah keluarga menumpuk. Warisan, harta, hak milik, semuanya hanyalah benda. Nilai bahan tidak sebanding dengan nilai hubungan keluarga. Jika ada perselisihan, bicarakan dengan kepala dingin. Ajak semua duduk bersama. Libatkan hati. Karena ketika harta menjadi lebih penting daripada keluarga, yang runtuh bukan hanya hubungan, tapi juga masa depan. Pelajaran ketiga, kesehatan mental itu nyata dan penting. Di Indonesia, banyak yang masih menganggap tekanan batin atau depresi sebagai sesuatu yang harus diabaikan. Padahal, kondisi itulah yang dapat mendorong seseorang melakukan hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jangan ragu mencari bantuan profesional, jangan ragu bercerita, dan jangan ragu membuka ruang aman untuk orang-orang terdekat. Pelajaran keempat, empati adalah penopang kehidupan sosial. Jika kita melihat seseorang berubah sikap, terlihat murung, atau bertingkah tidak biasa, bukan untuk kita jauhi, tapi untuk kita dekati. Tanyakan pelan-pelan, apakah ada yang bisa saya bantu? Seringkali, satu perhatian kecil dapat menyelamatkan seseorang dari keputusan besar yang tidak masuk akal. Dan terakhir, kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga anak-anak kita, menjaga mereka, mengawasi lingkungan yang mereka masuki, memastikan siapa saja yang berada di sekitar mereka. Dunia ini tidak selalu bersahabat, dan kita sebagai orang dewasa harus menjadi pelindung mereka. Demikianlah rangkaian kisah nyata ini diceritakan kembali agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga tidak ada lagi keluarga yang harus melalui luka sedalam ini. Semoga setiap hubungan dirawat dengan penuh kasih, dan setiap masalah diselesaikan dengan hati yang terbuka. Teman-teman, Eka bercerita, tragedi ini menyisakan luka mendalam bagi banyak pihak. Namun jika kita mampu mengambil hikmah dan mengubahnya menjadi langkah yang lebih baik, maka setidaknya penderitaan itu tidak sia-sia. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli, dan lebih memahami orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak kisah panjang ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu di kisah berikutnya di Eka Bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.